Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A. Saya Rina Eka Sapitri dengan ujung NIM 19. Saya Ade Amanda Marcel dengan ujung NIM 21. Saya Evan Monica dengan ujung NIM 063. Saya Nabila Ananta dengan ujung NIM 35. Tujuan pembelajaran yaitu mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Ubi ungu merupakan salah satu sumber karbohidrat kompleks yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai alternatif pengganti nasi. Dalam proses pengolahannya, ubi ungu biasanya dikupas terlebih dahulu untuk menghilangkan kulit luarnya, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu, ubi direbus hingga matang dan teksturnya menjadi empuk. Proses perebusan ini tidak hanya membuat ubi lebih mudah dikonsumsi, tetapi juga membantu mempertahankan kandungan gizinya. Ubi ungu rebus mengandung sekitar 18-20% karbohidrat, terutama dalam bentuk pati yang akan diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nasi adalah makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan merupakan sumber utama karbohidrat. Karbohidrat dalam nasi terutama berupa glukosa yang dihasilkan dari proses hidrolisis pati. Dengan sekitar 1250 molekul glukosa berperan dalam pembentukan energi tubuh. Kandungan karbohidrat dalam nasi dapat berbeda-beda tergantung pada metode pengolahan. Nasi biasa memiliki kadar karbohidrat tertinggi 39,44%, diikuti oleh nasi panggang 37,45% dan nasi bakar 34,84%. Proses pemanasan seperti pembakaran dan pemanggangan cenderung menurunkan karbohidrat dalam nasi. Kentang termasuk tanaman hortikultura dari jenis sayuran umbi yang memiliki potensi besar sebagai sumber karbohidrat. Dalam 100 gram kentang terkandung sekitar 18% karbohidrat, 2,4% protein, dan 0,1% lemak, dengan total energi sekitar 80 kcal. Karbohidrat pada kentang terutama berupa pati yang tersusun dari dua komponen utama, amilosa dan amilopektin. Kandungan amilopektin yang lebih tinggi dibandingkan amilosa membuat tekstur kentang menjadi lebih empuk dibandingkan umbi lainnya. Jagung manis merupakan komoditas pertanian yang sangat digemari karena rasanya yang enak dan manis. Jagung manis dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai jagung rebus, campuran sayuran, sop, dijadikan bahan pembuatan kue, yogurt, atau sebagai makanan kaleng. Jagung mengandung 73-75% karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada jagung menyamai beras yakni 76,2%. Kandungan karbohidrat pada jagung terutama berupa pati. Pada umumnya, pati jagung mengandung amilosa sekitar 10-30%. Amilopektin adalah polimer glukosa dengan rantai bercabang atau non-linear yang terdiri dari 15-25 unit glukosa berulang dihubungkan dengan ikatan glikosidik alfa 1,4 dan alfa 1,6. Ubi jalar kuning mengandung karbohidrat berupa pati serta gula sederhana seperti sukrosa dan glukosa. Kandungan pati tahan dalam ubi ini berkisar antara 1,6% hingga 4,3%. Selain itu, serat kasarnya mencapai 1,3% hingga 1,4%. Fruktosa berkisar antara 0,8% sampai 4,3% dan glukosa sekitar 0,9% dan 1,3%. Komposisi ini menjadikan ubi jalar kuning sebagai sumber energi yang baik sekaligus memberikan manfaat serat dan gula alami bagi tubuh. Kesimpulannya adalah karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unit monosakarida, berfungsi sebagai substrat utama dalam proses metabolisme energi. Bahan pangan seperti nasi, kentang, jagung manis, ubi ungu, dan ubi jalar kuning mengandung karbohidrat dalam bentuk pati, sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin yang mengalami hidrolisis menjadi glukosa. Kandungan karbohidrat bervariasi tergantung perakuan tanah. Dengan nasi biasa mencapai 39,44%, kentang dan ubi sekitar 18-20% dan jagung hingga 76%. Proses pemanasan dapat menurunkan kadar karbohidrat melalui degradasi termal. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.